kajian tersebut dibangun? Apa ciri khas ulama Nusantara? Dan bagaimana kita sebagai generasi muda dapat ikut merawat serta mengembangkannya? Sebelum saya lanjut, sebelumnya perkenalkan nama saya dari Saadah. Saya di sini sebagai moderator pada malam hari ini dan juga hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber hebat kita yaitu Muhammad Faiz Nur Ilham atau seringkali dipanggil dengan Kak Faiz. Selamat malam Kak Faiz. Bagaimana kabarnya? Selamat malam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Mbak. Mbak Saada. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, saya ingin terlebih dahulu mengenalkan siapa sih Muhammad Faiz Nur Ilham ini. Nah, Kak Faiz ini adalah seorang akademisi muda sekaligus aktivis literasi dan mentor komunitas literat muda yang selama ini turut membimbing berbagai agenda keilmuan dan pengembangan intelektual di komunitas kita. Beliau berasal dari Mojokerto dan pernah menempuh pendidikan di Madrasah Aliyah Madrasatul Quran Tebu Ireng, kemudian melanjutkan S1-nya di UIN Sunan Ampel Surabaya dan juga S2-nya di prodi yang sama yaitu Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Selain itu juga beliau pernah mengenyam pendidikan nonformal yaitu di Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin dan Madrasatul Quran Tebu Ireng yang hal itu membuat beliau semakin mengasah pemahaman beliau dalam bidang Al-Quran dan tradisi pesantren. Maka dari itu, dengan pengalaman akademik dan organisasi yang baik, menurut saya beliau ini sangat layak dan kompeten untuk mengupas tema yang akan kita kaji pada malam hari ini. Hmm. Dan juga mungkin bisa langsung saja dipersilahkan kepada narasumber kita yaitu Kak Faiz untuk disampaikan materinya. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di-mute semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama saya sampaikan terima kasih dulu kepada Mbak dari Saada sebagai moderator. Alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di acara rutinan KLM ya, ngaji bareng atau ya sharing lah, sharing bareng. Biasanya dilaksanakan setiap hari Ahad ya, dengan pemateri yang beragam. Kebetulan saya di sini diberi amanah untuk ya mengisi materi sharing sama teman-teman semua. Yang pertama saya ingin mengucapkan salam hormat dulu kepada Ibu Wildah selaku eh, Rois Am ya, Rois Akbar dari komunitas literat muda. Kemudian di sini juga ada Pak Zaidanil Kamil, barangkali beliau juga hadir juga secara online. Saya sampaikan salam hormat. Semoga beliau berdua dan tentunya seluruh pembimbing-pembimbing KLM, penggerak-penggerak KLM semuanya disejahterakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan. Semoga senantiasa diberkahi ilmunya, dimanfaatkan ilmunya tentunya untuk kita semua yang dibimbing oleh beliau-beliau. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, tadi sebelum saya masuk ke Zoom tadi sempat di WA sama Mbak Sakilah untuk kirim doa ya, kirim Al-Fatihah untuk almarhum Bapak Haji Arif Bijaksana yang merupakan ayahanda dari salah satu anggota KLM. Siapa Mbak? Ayahnya siapa? Ayahnya siapa?
Oh, Asya, ya. Ya, kita sebelum melaksanakan kajian ini, mari kita kirim Al-Fatihah dulu kepada almarhum Bapak Haji Arif Bijaksana dengan harapan semoga Al-Fatihah yang kita baca menjadi wasilah Allah memberikan kasih sayang kepada almarhum Bapak Arif Bijaksana. Allah berkenan mengampuni segala khilaf dan dosa almarhum dan menerima seluruh amal ibadah almarhum Bapak Haji Arif Bijaksana. Amin. Amin ya rabbal alamin ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأولادنا وأقربائنا وأصدقائنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وخصوصا روحي المرحوم Bapak Haji Arif Bijaksana Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ufir lana wa lahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terima kasih semuanya. Oke, jadi di sini saya kemarin dihubungi sama Bu Hilda untuk ya meluangkan waktu untuk sharing sama teman-teman. Terima kasih tentunya untuk teman-teman yang telah berkenan hadir. Kita sharing bareng. Mungkin sebagian besar tidak ada yang bertemu saya ya secara langsung karena ya perbedaan generasi aja. Tapi yang jelas kita semua di sini adalah santri-santrinya Bu Wildah sama Pak Zaidanil Kamil ya. Jadi di sini semuanya tidak ada senior, tidak ada junior, semuanya di sini teman, sahabat. Semua sama-sama santrinya Bu Wildah sama Pak Zaidanil Kamil. Jadi saya harap di sini nanti tidak ada apa ya. Saya tidak ingin ada gap lah. Jadi nanti pembicaraannya ngalir aja. Meskipun di sini ada moderator, tapi saya harap nanti ya ngalir aja. Dan semoga yang semua hadir di sini betul-betul hadir ya, bukan hanya absen Zoom-nya saja, tapi betul-betul hadir. Jadi nanti ada harapan untuk ya kita diskusi bareng-bareng lah. Nah, jadi teman-teman, yang pertama saya ingin ngomentari pamfletnya dulu ya. Ini saya nggak sadar baru benar-benar baca ini tadi, maksudnya baca secara seksama ya. Ternyata temanya agak salah dikit ya. Jadi temanya itu formulasi kajian tafsir Nusantara. Tapi di sini ditulis formulasi kajian Nusantara. Ini kan luas sekali ya. Jadi saya disclaimer dulu di awal, ini temanya formulasi kajian tafsir Nusantara. Mungkin di sini ada teman-teman yang di luar IAT, ya mungkin awalnya merasa relate ya, karena Nusantara itu apa aja dikaji, tapi setelah saya jelaskan seperti ini, kajian tafsir Nusantara mungkin berbeda dengan bidang studinya. Tapi semoga apapun itu agenda kita malam hari ini dicatat sebagai tolabul ilmi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke ya, jadi yang pertama itu yang ingin saya sampaikan ini kajiannya formulasi kajian tafsir Nusantara. Membedakan sekaligus mengapresiasi karya ulama Nusantara. Jadi saya punya slide ini. Nah ini ya teman-teman, saya juga mau menyampaikan juga. Jadi ini bukan saya yang ngarang ya, maksudnya yang menyusun. Tapi ini adalah hasil bacaan saya. Jadi hasil bacaan saya atas satu artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal Sukhuf
Sinta 2 itu bagus sekali. Saya harap teman-teman baca artikel itu betulan gitu. Apalagi teman-teman yang ingin mengkaji tentang tafsir Nusantara. Saya kira itu perlu dibaca, teman-teman. Nah, sekalian karena nanti di pertemuan yang akan datang ini saya diinfo kalau yang nanti ngisi adalah Pak Zaidanil Kamil. Ya, jadi nanti membedah disertasi beliau yang kebetulan kalau saya tidak salah itu ya seputar tafsir Nusantara. Lah, ini saya kira masih relate-relate lah. Nah, kemudian kenapa tafsir Nusantara ini perlu kita kaji, teman-teman? Tadi saya setuju sama Mbak moderator ya. Tafsir Nusantara ini penting untuk kita ketahui, teman-teman, karena sebenarnya tafsir Nusantara itu sudah mulai booming itu sekitar tahun 2010-an ya. Mulai dikaji di kampus-kampus ya, khususnya kampus-kampus UIN. Mulai marak dikaji, kemudian menjadi salah satu topik primadona ya tafsir Nusantara itu. Kemudian apalagi sekarang itu ada namanya wacana ya dekolonisasi ya. Wacana yang terkait kajian studi Islam secara keseluruhan itu yang seakan-akan sekarang kan kita melihat studi Islam itu dari kacamata Barat ya. Nah, dengan munculnya dekolonisasi ini semacam memberikan angin segar untuk kajian-kajian lokal ya, termasuk di dalamnya tafsir Nusantara itu untuk booming ya. Booming dan dinikmati oleh banyak kalangan dengan karakteristik kelokalannya tanpa melepaskan karakteristik kelokalan kajian apapun itu ya. Bahkan ada kajian tentang masyarakat adat itu di dekolonisasi. Nah, dengan wacana itu akhirnya ya tafsir Nusantara ini jadi angin segar. Bahkan sekarang kalau sampean mengikuti beberapa beberapa seminar atau bahkan eh, call paper gitu ya. Artinya konferensi baik nasional maupun internasional itu banyak yang memasukkan tafsir Nusantara menjadi bagian agenda yang diminati ya. Artinya sekarang dikembangkan ulang gitu. Apalagi sekarang tokoh-tokohnya itu semakin banyak ya pengkajinya. Ya salah satunya mungkin Profesor Islah Gusmian. Sekarang muncul juga Pak Zaidanil Kamil. Ya, Pak Zaidanil Kamil ini disertasinya teman-teman itu dipuji sama Prof Islah Gusmian gitu ya. Jadi teman-teman nanti di pertemuan yang akan datang ketika Pak Zaidanil Kamil ngisi, kalau bisa kalau tidak ada halangan sampean ikut ya. Itu jadi beliau kalau nggak salah, nggak tahu ini beliau hadir apa enggak ya. Kalau nggak hadir, kalau hadir nanti barangkali dikoreksi ya. Jadi beliau menulis tentang tafsir Madura gitu. Saya belum membaca disertasi beliau, tapi semoga nanti di-share ya sebelum beliau ngisi kajian. Hadir Mas, oke Pak. Ngapunten Pak. Itu ya. Nah, jadi itu teman-teman latar belakangnya kenapa saya kemudian ingin sharing sama teman-teman tentang formasi kajian tafsir Nusantara ya karena tadi ada relatable-nya sama kajian yang nanti akan diisi oleh Pak Zaidanil Kamil. Dan apa ya, kadang kita terlalu menganggap seksi tafsir-tafsir luar gitu ya. Tafsir-tafsir ulama-ulama yang sudah top-top itu ya. Karena saking apresiasinya kita dengan tafsir-tafsir luar, tafsir-tafsir karya ulama klasik begitu yang sudah top-top gitu, akhirnya kita seakan-akan menomorduakan atau memposisikan tafsir-tafsir lokal itu di posisi kedua yang kadang mungkin tidak menarik minat kita untuk dikaji gitu. Nah, itu jadi problem akademik juga, teman-teman. Gitu ya. Nah, ini saya sudah buat PPT. Jadi ini hasil bacaan saya ya.
Karena kalau saya lihat topiknya gitu, apa di pamflet itu topiknya itu kayak kayak saya yang memformulasikan, padahal ini hanya hasil bacaan saya gitu. Saya harap teman-teman sudah baca juga artikelnya ya. Sudah baca ini. Mbak Sakila baca nggak? Oh, dikit. Oke, Mbak. Ini Mbak moderatornya jangan-jangan nggak baca. Dikit juga. Nah, ini saya sedikit curhat teman-teman ya. Kemarin itu sama Bu Wilda itu sebenarnya disuruh bedah tesis gitu ya. Bedah tesis atau skripsi gitu. Nah, kemudian saya bilang, Bu, saya dulu pernah ngisi bedah skripsi gitu ya. Nah, padahal skripsinya sudah saya share itu kalau nggak salah 2 minggu atau 1 minggu sebelum kajian gitu. Nah, itu pas saya ada di lokasi, maksudnya pas ngisi kajian itu sama sekali nggak ada yang baca gitu. Ini kan miris ya, gitu. Jadi maksud saya itu akhirnya ya saya beda artikel aja Bu, yang kemungkinan nanti teman-teman bisa baca full gitu. Ternyata enggak juga, gitu ya. Ternyata tidak juga. Ya itu anu curhat ya. Oke, saya share PPT. Ya ini ringan-ringan saja teman-teman. Semoga nanti ada diskusi yang menarik dari sini ya. Oke, oke. Ya, jadi topiknya formulasi kajian tafsir Nusantara membedakan sekaligus mengapresiasi karya ulama Nusantara. Karya tafsir ulama Nusantara. Lah, latar belakang dan perkembangan KTN ini ya. KTN itu singkatan ya. Jadi KTN itu singkatan dari Kajian Tafsir Nusantara. Biar efektif aja. Jadi Kajian Tafsir Nusantara itu sudah mulai booming itu sejak tahun 2010-an sampai sekarang gitu ya. Akhirnya sampai sekarang itu terus berkembang banyak sekali karya-karya tulis baik itu skripsi, tesis maupun disertasi yang membahas tentang tafsir Nusantara dari berbagai sisinya. Nah, bahkan ya KTN ini sekarang jadi ya sudah jadi mata kuliah ya. Hampir semua prodi ilmu Al-Quran dan tafsir di seluruh PTN ataupun PTS di perguruan tinggi swasta Islam ataupun negeri itu jadi mata kuliah wajib gitu. Yang menarik minat banyak akademisi dan mahasiswa untuk melakukan riset, melakukan penelitian atas tafsir Nusantara. Nah, tantangannya menurut penulisnya Asmullah sama Pak Muhammad Alwi HS, tantangan dari tafsir Nusantara itu belum ada formulasi khas ya yang mampu membedakan antara tafsir Nusantara sama tafsir-tafsir pada umumnya yang bukan tafsir Nusantara maksudnya. Nah, jadi artikel yang beliau tulis ini tuh bermaksud untuk memberikan semacam formulasi, ide gitu ya, untuk kita sebagai peneliti itu apa saja objek yang akan kita kaji dari tafsir Nusantara ini dengan segala keluasannya gitu. Jadi artikel ini bermaksud untuk membuat formulasinya teman-teman. Nah, ini penting untuk teman-teman yang barangkali ada minat untuk membaca atau meriset topik tentang tafsir Nusantara. Nah, permasalahan utama dari kajian tafsir Nusantara Recording ini stopped. yang pertama itu absennya sisi kenusantaraan. Jadi banyak penelitian, banyak riset itu yang meneliti tafsir Nusantara tapi menghilangkan sisi kenusantaraannya, sisi lokalnya. Misalnya melihat tafsir Nusantara ini kacamata dengan metodologi tafsir dari luar misalnya. Artinya misalnya eh,
penyajian tafsir, tafsir Nusantara dengan keunikannya itu kemudian apa ya, dilihat sebagai sebuah hal yang tidak menarik gitu. Tidak sesuai. Karena tidak sesuai dengan metodologi yang sudah ada. Gitu ya. Artinya metodologi tafsir itu yang sudah kita pelajari, ya artinya tafsir itu harus misalnya kalau tafsir maudhu'i itu harus A, B, C, D, E misalnya. Ternyata ada tafsir Nusantara yang ya maudhu'i tapi tidak sesuai dengan itu. Lah akhirnya kita hakimi gitu. Ini kita kritik akhirnya kayak ini tidak sesuai dengan metode atau teori bahwa tafsir maudhu itu harus ini dan itu. Padahal ya tadi eh, tafsir-tafsir Nusantara itu punya ciri khasnya gitu ya. Sehingga dari permasalahan ini sekali lagi artikel ini ingin menyampaikan formulasi bagaimana kita itu punya ciri khas paradigma. Nah, paradigma yang menjadi ciri khas untuk melihat, untuk meneliti tafsir Nusantara. Nah, karena kita tadi sering menghilangkan sisi kenusantaraannya, sisi lokalnya, karena kita terlalu terpaku dengan teori umum tentang tafsir ya, metodologi tafsir dan lain-lain, akhirnya kita itu nanti menjadi tim penilai gitu ya, korektor, kritikus dan lain-lain. Ya, karena tadi tafsir Nusantara itu ternyata tidak sesuai dengan teori-teori yang sudah ditulis oleh para ulama terkemuka. Misalnya yang ditulis oleh misalnya Az-Zahabi misalnya. Karena misalnya tidak sesuai dengan metodologi yang disampaikan oleh Az-Zahabi, akhirnya kita menyalahkan ya atau mengkritik dan lain-lain tafsir-tafsir ulama Nusantara gitu. Akhirnya kita tidak sama sekali mengapresiasi karya tafsir Nusantara, karya ulama Nusantara. Nah, resikonya apa teman-teman? Kalau misalnya kita sampai ada di titik itu, resikonya akhirnya kita menganggap tafsir-tafsir ulama lokal ini kayak tidak otoritatif gitu. Ya, kayak maksudnya kita hanya melihat tafsir Nusantara ini sebagai tafsir kelas 2 atau kelas 3 bahkan tidak apa ya, tidak menarik akademik kita gitu, nalar akademik kita. Kenapa ya? Karena tadi kita sudah terlanjur terjebak dengan teori-teori untuk melihat tafsir-tafsir itu dari para akademisi sebelumnya yang lebih anu ya internasional ya gitu ya. Nah, maka sekali lagi artikel ini ingin memberikan solusi dari permasalahan utama dari kajian tafsir Nusantara ini, teman-teman. Nah, tujuan artikel ini, nah nanti saya main baca sendiri juga. Yang pertama, merumuskan formulasi, membangun kerangka kerja yang jelas dan terdefinisi untuk kajian tafsir Nusantara. Jadi, kajian tafsir Nusantara itu selama ini belum ada formulasinya. Apa saja yang dikaji, angle mana saja yang bisa kita lihat untuk diteliti, hal-hal unik apa yang ada di tafsir Nusantara yang tidak ada di tafsir-tafsir umum yang bukan tafsir Nusantara. Kemudian yang kedua, menghadirkan paradigma unik dan apresiatif. Jadi artikel ini menuntun kita untuk mengapresiasi karya ulama-ulama lokal. Bahwa karya ulama-ulama lokal itu harus kita lihat sebagai salah satu tafsir yang harus diapresiasi. Dan tentu saja untuk bisa sampai di titik itu, untuk kita bisa melihat eh, hal-hal baik gitu ya, atau sampai bisa mengapresiasi karya ulama Nusantara, kita harus punya paradigmanya dulu gitu. Nah, artikel ini menyediakan itu. Kemudian yang ketiga adalah mendorong kreativitas, menginspirasi kebebasan berpikir dan inovasi, membebaskan diri dari kekakuan teori yang membatasi. Nah, kadang misalnya ya, kita melihat penafsiran dari
ulama Nusantara yang tidak sesuai dengan tadi, misalnya metodologi yang disodorkan oleh misalnya Az-Zahabi gitu ya. Karena kita terlanjur terpaku dengan teorinya Az-Zahabi, sehingga akhirnya kita itu tidak bisa mendefinisikan sendiri, gitu. Bahwa tafsir ini itu kayak gini uniknya. Nah, nanti saya kasih contoh di akhir ya teman-teman. Saya kasih contoh di akhir. Jadi artikel ini juga mengajak kita untuk bebas berinovasi, untuk bebas mengilustrasikan, menggambarkan, bahkan membuat teori sendiri tentang tafsir-tafsir Nusantara. Misalnya ada tafsir yang eh apa ya? Misalnya ada tafsir yang penyajiannya itu tidak ada di metode penyajian tafsir gitu. Misalnya enggak maudhu'i tidak, tahlili tidak, kemudian ijmali juga tidak. Nah, itu nanti ada saya kasih sedikit contoh ya. Nah, mungkin ada yang seperti itu, ada tafsir-tafsir yang seperti itu. Akhirnya kita kebingungan ketika misalnya kita menulis artikel tentang epistemologi tafsir A misalnya ya. Karena tafsir ini tidak terdefinisikan oleh metodologi-metodologi yang sudah ada, yang sudah ditulis. Akhirnya kita bingung, ini masuk kategori apa ya gitu. Lah, artikel ini mengajak kita untuk jangan terpaku gitu. Tetap kita teori-teori itu kita jadikan alat untuk menganalisis, tapi jangan sampai terpaku gitu ya. Akhirnya membatasi kita untuk membaca secara lebih kreatif karya dari ulama-ulama Nusantara. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tren dan literatur KTN. Kajian tafsir Nusantara, topiknya itu banyak sekali teman-teman. Lah, teman-teman bisa mengambil misalnya ini bisa jadi inspirasi ya, inspirasi teman-teman mau mengkaji tafsir Nusantara itu dari sisi mananya. Misalnya ada deskripsi kitab gitu ya. Misalnya epistemologi tafsir Tarjumanul Mustafid, misalnya mengenal tafsir Maroh Labid, misalnya karya Syekh Nawawi, dan seterusnya. Ada yang deskripsi kitab. Kemudian variasi yang kedua, ada penelitian-penelitian yang fokus dengan bahasa dan aksara dari tafsir itu sendiri. Nah, misalnya banyak penelitian yang fokusnya itu menganalisis makna pegon. Ada. Artinya makna pegon itu ada di baliknya itu ada informasi-informasi yang perlu diungkap gitu ya. Misalnya bahasa pegon itu munculnya itu era kapan gitu ya. Karena bahasa dan aksara itu kan menggambarkan sebuah periode peradaban tertentu ya. Nah, itu yang kemudian menjadi fokus penelitian beberapa akademisi. Salah satunya misalnya yang salah satu akademisi luar negeri yang sangat concern di tafsir-tafsir Nusantara, penelitian tafsir Nusantara itu misalnya Yohana Ping. Itu ya, itu tulisan beliau banyak sekali, bahkan beberapa berkolaborasi dengan ulama dengan akademisi lokal ya, apa Pak Fadli Lukman Recording itu in Yohana progress. Ping sampai kolaborasi. Nah, kemudian eh, tren tafsir Nusantara, kajian tafsir Nusantara juga membahas isu kenusantaraan, yaitu mengeksplorasi tema-tema khas Nusantara. Misalnya pernikahan beda agama dalam tafsir Al-Misbah. Misalnya tradisi lokal dalam tafsirnya Al-Ibris misalnya, Al-Iklil dan seterusnya. Jadi yang dikaji isu-isu kenusantaraan. Kemudian historisitas tafsirnya. Misalnya penelitian tentang perkembangan tafsir Nusantara di era modern. Itu ada artikelnya juga. Jadi dari sisi historisnya, bagaimana tafsir Nusantara perkembangannya secara historis itu ada penelitiannya. Kemudian dari sisi tekstualitas.
Nah, ini menelaah tentang bentuk dan gaya penulisan, bagaimana tafsir itu diproduksi secara tekstualnya ya. Jadi fokus pada teks, entah itu terjemahnya atau tafsirnya. Kemudian kewilayahan. Misalnya ada artikel tentang intertekstualitas ulama-ulama Nusantara dengan ulama-ulama Malaysia, Thailand, dan lain-lain. Intertekstualitas eh, apa ya? Keterhubungan, keterpengaruhan. Nah, artinya ulama Nusantara itu ternyata beberapa sanad penafsirannya itu bisa dilacak sampai ke negara-negara tetangga. Nah, itu tentang kewilayahan. Kemudian yang terakhir tentu metodologi ya. Metodologi tafsir yang digunakan oleh ulama Nusantara. Jadi ini tren dan literatur atau ragam topik kajian yang selama ini sudah ditulis ya. Jadi ini adalah topik-topik yang sudah dipetakan oleh penulis bahwa tren kajian tafsir Nusantara itu ini, semua topiknya itu di ini. Meskipun ya pasti ada banyak yang lain ya, artinya di luar konteks ini, di luar topik-topik ini ada yang lain pasti. Tapi yang secara garis besar, fokus penelitian riset yang tagline-nya itu tafsir Nusantara itu mayoritas sebagian besar itu membahas tentang topik-topik ini. Nah, kemudian selanjutnya, jadi penulis ini teman-teman, penulis artikel ini itu menggunakan paradigma Islam Nusantara untuk memformulasikan kajian tafsir Nusantara. Untuk melihat kajian tafsir Nusantara, beliau itu berangkat dari paradigma tafsir Nusantara. Artinya apa? Kalau kita baca dari artikel-artikel atau penelitian atau buku karya yang ditulis tentang Islam Nusantara, bahwa dijelaskan bahwa Islam Nusantara itu punya kekhasannya sendiri yang berbeda dengan Islam-Islam di wilayah-wilayah yang lain. Bahkan event itu dari Arab sendiri misalnya. Lah, Islam Nusantara ini punya kekhasannya sendiri dengan kondisi sosiokulturalnya, sosio religiusnya dan seterusnya. Itu sehingga Islam Nusantara itu punya keunikan gitu ya. Nah, Islam yang secara garis besar di Nusantara saja punya keunikan. Apalagi ini misalnya tafsir Nusantara yang merupakan sub kajian bagian kecil gitu dari Islam Nusantara itu sendiri. Maka dengan paradigma ini penulis ingin menyampaikan bahwa kita ketika melihat tafsir Nusantara itu pakai paradigma Islam Nusantara, bahwa ya Islam Nusantara itu punya kekhasannya masing-masing yang itu tidak bisa dijadikan patokan untuk melihat Islam secara luas ya, secara universal. Artinya Islam itu di Nusantara punya kekhasannya sendiri. Nah, dengan seperti itu, dengan paradigma seperti itu, begitupun juga tafsir Nusantara. Tafsir Nusantara itu punya kekhasannya sendiri. Kita harus melihat kekhasan itu. Kita harus mengapresiasi kekhasan dari tafsir Nusantara itu tanpa terpaku eh, nilai-nilai atau teori-teori yang sudah semacam dibakukan untuk melihat fenomena tafsir ya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Nah, ini paradigma Islam Nusantara ini menjadi inspirasi, menjadi kerangka berpikir penulisnya bahwa kalau Islam Nusantara saja ada dan ada prinsip-prinsipnya, maka begitupun juga tafsir Nusantara yang merupakan anak kandung dari Islam Nusantara itu sendiri. Nah, maka kalau didefinisikan tafsir Nusantara itu merupakan tafsir yang diproduksi
oleh ulama-ulama Nusantara. Yang dimana kalau kita baca banyak literatur ya, membaca buku-buku, misalnya buku-buku cendekiawan modern ya, misalnya kayak Nasr Hamid Abu Zaid itu misalnya bahwa penulis itu tidak bisa terlepas dari konteks sosial di mana dia tumbuh, di mana dia hidup. Ketika penafsir itu menulis tafsirnya, memproduksi tafsirnya, maka akan sangat terikat dengan konteks di mana dia memproduksi tafsir itu. Sehingga ya kita bisa lihat kalau tafsir yang itu umumnya ditulis dalam bahasa Arab itu akhirnya oleh para ulama Nusantara ditulis, diproduksi menggunakan bahasa lokal. Lah, fenomena kelokalan ini harus kita lihat sebagai fenomena tafsir yang unik juga, yang harus kita apresiasi. Selanjutnya, artikel ini, teman-teman, menawarkan kepada kita prinsip-prinsip formulasi tafsir, kajian tafsir Nusantara. Bentar, saya minum dulu. Ha, Oke, prinsip atau formulasi kajian tafsir Nusantara itu yang pertama prinsipnya adalah biarkan teks itu berbicara sendiri. Dalam arti ketika kita menghadapi sebuah data dari tafsir Nusantara, teks atau naskah tafsir Nusantara, kita harus melihatnya secara objektif. Jangan sampai karena kita terpaku oleh teori, akhirnya kita memaksakan teks atau data yang kita lihat dari tafsir Nusantara itu harus sesuai dengan teori yang sudah baku, yang sudah ditulis oleh para cendekiawan, gitu ya. Tentang misalnya metodologi atau secara aksara dan lain-lain. Jangan kita terpaku dengan teori-teori seperti itu. Biarkan teksnya berbicara, datanya itu mengatakan seperti apa. Misalnya maudhu'i, ya sudah maudhu'i. Misalnya penyajiannya itu maudhu'i misalnya. Ya sudah kita tulis maudhu'i. Misalnya tahlili, karena analitis. Ketika kita lihat ini tafsirnya analitis, tapi kok nggak yang analitis-analitis banget ya misalnya. Nah, ya sudah kita definisikan dengan apa ya? Dengan pikiran kita sendiri, dengan ijtihad kita sendiri, sesuai dengan data yang kita peroleh dari tafsir Nusantara yang kita baca itu. Nah, kemudian yang kedua, cara untuk membaca tafsir Nusantara itu adalah dari data ke teori. Jadi di sini penulis ini mengajak kita untuk berijtihad, teman-teman ya, berijtihad. Jadi ketika kita melihat tafsir Nusantara, itu kita jangan terpaku dengan teori-teori, metodologi, atau apalah itu yang membuat kita akhirnya tidak bisa berinovasi. Tapi kalau bisa justru ketika data dari tafsir Nusantara itu kita tidak bisa definisikan dengan definisi yang sudah ditulis oleh para cendekiawan, misalnya luar negeri ya, yang tidak tahu kondisi tafsir Nusantara, ya kita definisikan sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ketiga, bukan berarti eh, penulis menawarkan paradigma seperti ini, kemudian ingin kita tidak terpaku sama sekali dengan teori yang ada, mengesampingkan sama sekali teori yang sudah ada tentang metodologi dan lain-lain. Tapi ya tetap teori itu kita pakai sebagai alat bantu, tapi jangan sampai kita menganggap teori-teori yang sudah ditulis para cendekiawan itu final, gitu ya. Jadi fenomena itu akan selalu baru, teman-teman. Penulisan karya, misalnya pembakuan metodologi tafsir misalnya ya. Itu ketika suatu saat ada model baru, ya kita harus menulis itu sebagai fenomena baru. Jangan sampai kita
terpaku dengan teori-teori itu, Pak, yang pada akhirnya membuat kita mungkin memaksakan gitu. Padahal tafsirnya tidak seperti itu, tapi kita paksakan supaya sesuai dengan teori-teori yang ada. Jadi jangan sampai itu membatasi ruang lingkup kajian kita terhadap tafsir-tafsir karya ulama Nusantara. Nah, ini elemen-elemen unik dari tafsir Nusantara yang bisa kita lihat ya, bisa kita teliti, yang mungkin tidak mungkin, barangkali seringkali berbeda dengan elemen-elemen yang dimiliki oleh mufassir atau tafsir-tafsir yang bukan tafsir Nusantara. Misalnya yang pertama itu pandangan ontologis penafsir. Kita memahami pemikiran dan keyakinan dasar penafsir dalam menafsirkan Al-Quran. Misalnya ya, misalnya eh, Syekh Soleh Darat itu melihat Al-Quran, itu pandangan ontologisnya terhadap Al-Quran itu, Al-Quran tidak hanya memuat makna zohir saja, tapi memuat makna batin. Sehingga ketika kita melihat tafsirnya Syekh Soleh Darat, itu kita harus punya apa ya, kemampuan sufistik, punya nalar sufistik. Sehingga akhirnya kita akan memposisikan secara tepat tulisan atau hasil penafsiran dari Kiai Haji Soleh Darat. Itu. Karena memang beliau pun di dalam tafsirnya itu corak yang sufistik. Kalau kita tidak punya nalar sufistik, kemudian membaca tafsirnya Syekh Soleh Darat, Kiai Haji Soleh Darat, bisa jadi kita akan menyalahkan gitu ya. Barangkali bisa saja kita justru menyalahkan. Ya padahal ya penafsiran beliau juga terkait juga dengan makna zahir, tapi beliau melampaui makna zahirnya. Beliau menulis memproduksi tafsirnya itu dengan pandangan-pandangan sufistik beliau. Kemudian yang kedua aksara dan bahasa lokal. Nah ini keunikan tafsir-tafsir Nusantara ya. Jadi kita bisa menganalisis aksara atau bahasa yang digunakan oleh para ulama lokal. Misalnya ada tafsir bahasa Bugis, karya karya dari misalnya ini dari Daud Ismail. Karya dari Daud Ismail itu tafsir bahasa Bugis. Kemudian ada di penelitiannya Pak Zaidanil Kamil juga yang berbahasa Madura. Kemudian aksara Jawa. Misalnya Al-Iklil, Al-Ibris itu menggunakan bahasa Jawa ya, ada makna pegonnya gitu. Itu sehingga itu bisa jadi fokus penelitian gitu ya, arah penelitian kita. Kemudian yang ketiga model penyajian layout atau oral tradition, mengkaji bentuk penyajian tafsir, baik format tulisan atau tradisi lisan seperti pengajian. Misalnya ya ini paling kentara misalnya di tafsir makna gandul, misalnya kayak tafsir Al-Ibris gitu ya. Yang di bawahnya itu dikasih makna pegon. Yang itu ketika diteliti oleh Yohana Ping bahwa tafsir itu diproduksi berasal dari inspirasinya itu ya dari pengajian beliau sendiri, dari pengajian Kiai Haji Bisri Mustafa sendiri. Sehingga akhirnya dikasih makna pegon gitu. Kemudian yang keempat, metodologi, mengidentifikasi metode dan pendekatan yang khas ala mufasir Nusantara. Ini nanti saya kasih contohnya ya, teman-teman. Kita lewati dulu. Kemudian eksegesis atau terjemah sampai tafsirnya. Fokus pada bagaimana terjemahan Al-Quran juga menjadi bagian dari upaya penafsiran lokal. Artinya fokus kita di tafsir Nusantara yang khas juga itu bagaimana para ulama Nusantara itu memproduksi tafsirnya dengan latar belakang sosiokulturalnya masing-masing, medan dakwahnya masing-masing, sehingga di mana beliau ketika menafsirkan itu
punya terjemah dan penafsiran yang unik. Lah itu yang perlu kita apresiasi. Dan dari kelima topik-topik ini, elemen-elemen ini itu menjadi ciri khas dari tafsir Nusantara yang patut kita apresiasi. Itu. Nah, misalnya ini ada contohnya ya dari tafsir Al-Munir karya Haji Daud Ismail yang menggunakan aksara Bugis. Ini nggak tahu ya, mungkin di sini ada orang Bugis ini maknanya apa tulisannya. Nah, jadi manifestasi dari kenusantaraan dari tafsir karya ulama Nusantara itu ya aksara-aksara seperti ini. Aksara, bahasa, ini identitas ya, identitas yang tentu tidak dimiliki oleh tafsir-tafsir yang lain yang tentu saja mayoritas berbahasa Arab. Lah ini kita tidak boleh melihat ini hanya sebagai apa ya, vernakularisasi saja, pengalihbahasahan saja atau ya cuma produksi tafsir biasa. Tapi di balik ini, di balik penulisan dengan bahasa lokal ini ada cara berdakwah, ada cara untuk menyampaikan pesan-pesan Al-Quran kepada audiens para penafsirnya. Ada peradaban di situ. Sehingga kalau kita punya kacamata seperti ini, akan melihat tafsir Nusantara itu ya bagian dari media dakwah gitu ya, dengan bahasa lokal, aksara lokal dan lain-lain. Kemudian penyajian unik gitu ya. Mungkin kita yang di pesantren itu kayak melihat buku seperti ini, kitab seperti ini itu biasa. Tapi penyajian seperti ini itu teman-teman unik ya. Uniknya itu ya karena tidak umum, di mana-mana itu tidak ada. Artinya ketika kita melihat tafsir-tafsir lain di luar ya, yang bukan dari Nusantara itu ya umumnya tafsir misalnya ditaruh di sampingnya. Lah ini kok menggandol gitu ya. Maknanya itu menggandol. Lah ini jadi fenomena atau penyajian yang unik, teman-teman. Ini bahkan ya diteliti oleh Johanna Ping tadi. Ya, mungkin dia melihat apa ini gandol-gandol ini, mungkin gitu ya. Jadi ini bagian dari keunikan dari tafsir Nusantara yang tidak dimiliki oleh tafsir-tafsir pada umumnya. Terakhir, nah ini kebetulan koleksi saya sendiri, teman-teman. Saya ingin apa ya, semacam memberikan demonstrasi bagaimana maksud dari penulis ini gitu. Penulis artikel ini yakni Pak Asmullah sama Pak Muhammad Alwi HS gitu ya. Maksudnya kita disuruh untuk memberikan definisi atau bahkan menciptakan teori dengan paradigma yang tadi, teman-teman. Misalnya gini, ini saya punya koleksi tafsir Al-Quran bahasa Koran. Karyanya Kiai Haji Ahmad Musta'in Syafi'i, Dr. Kiai Haji Ahmad Musta'in Syafi'i. Dari namanya saja ini mungkin teman-teman ya agak ini ya, agak nggak lazim ya, bahasa Koran. Dan benar saja bahwa di dalamnya itu ya bahasa penafsirannya itu menggunakan bahasa yang bahasa-bahasa komunikatif ala Koran gitu. Bahasa-bahasa santai gitu. Bahasa-bahasa ngopi, jagongan dan lain-lain. Nah, maaf ya, ini ada jari saya kepotong juga ya. Nah, ini itu pernah ada yang neliti. Saya lupa namanya. Ada yang neliti tafsir ini itu yang kemudian sistematika pembahasannya itu ditulis tematik gitu ya. Ditulis tematik. Ditulis tematik karena berdasarkan tema-tema ini, teman-teman. Ya, misalnya sampean kelihatan ya di sini ada ulama debat basmalah, sholat untuk pelancar bisnis. Ya, ini memang topik-topik yang jadi apa ya? Jadi mungkin anggapan si penelitinya itu tema gitu ya mungkin. Akhirnya tafsir ini itu ditulis di skripsi itu ditulis tematik gitu, tematik. Nah, ketika saya baca artikel
baca tulisannya dia, itu saya agak apa ya, agak kurang srek aja gitu dengan bahasa tematik. Kenapa ya? Karena kalau kita pakai ukuran teori tafsir maudhu'i ini sama sekali tidak tematik ya. Bukan hanya karena tematik itu kan bukan hanya karena ada topiknya gitu ya. Tapi ya tentu di dalamnya ada analisis, ada ayat-ayat beberapa ayat yang satu topik gitu kan dan lain-lain. Nah, ini itu cuma satu ayat. Nah, iya karena butuh iya karena stain. Yang ini ya tentu secara maudhu'i ini tidak masuk. Menurut saya, ukuran saya ini tidak masuk maudhu'i. Nah, terus masuknya apa? Ya ini belum saya definisikan. Nah, ini maksudnya di sini kita itu diinspirasi oleh penulisnya bahwa kita bagaimana caranya kita itu bisa mendefinisikan eh, problem-problem atau fenomena penafsiran seperti ini dengan ya fenomena ya ini tafsir yang relatif baru ya yang ada di koran dengan bahasa koran yang topik-topiknya itu agak nyeleneh teman-teman. Coba saya lihat yang kelihatan ya ada orang sufi tak mau sholat, tak mau tobat, tak punya uang, sholat malam 2 rakaat. Ini topik-topiknya itu bukan tafsir banget gitu. Kayak mungkin semacam artikel-artikel ringan mungkin ya. Nah, ini bagaimana kita mendefinisikan ini dengan ilustrasi kita sendiri gitu. Dengan berbasis paradigma Islam Nusantara ya dengan modifikasi dengan pandangan tafsir Nusantara gitu. Ya saya belum belum apa ya mendefinisikan ini pasnya apa. Cuman ketika disebut maudhu'i saya kurang cocok. Yang kedua misalnya disebut tahlili juga enggak, disebut ijmali juga kayaknya apa ya banyak banyak yang masuk gitu ya, banyak pembahasan yang masuk dan seterusnya. Sehingga ya ini mungkin perlu dirumuskan gitu ya. Lah, itulah maksud dari penulisnya, teman-teman. Jadi penulis itu menginspirasi kita supaya kita lebih kreatif dalam membaca karya tafsir dari para ulama Nusantara. Kesimpulannya silakan disimpulkan sendiri karena sudah besar. Jadi saya tidak memberikan kesimpulan. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Mungkin nanti disimpulkan sama Mbak Moderator aja ya. Semoga bermanfaat teman-teman dan semoga kita bisa diskusi lebih jauh. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, masih mute Mbak, sampean Mbak. Mohon maaf, Iya. dari materi yang telah dipaparkan tadi, materi tadi tuh menjelaskan bahwa tafsir Nusantara adalah tafsir yang ditulis oleh ulama Indonesia dengan ciri khas budaya tentunya yang tidak dimiliki oleh tafsir lain. Nah, karena itu saat mengkajinya kita nggak boleh memakai penilaian yang kaku dan harus menghargai dan memahami konteksnya. Yang kedua, ciri khas tafsir Nusantara bisa kita lihat dari penggunaan bahasa, cara penyajiannya sederhana, serta metode yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, harapannya setelah kajian ini, kita bisa lebih menghargai karya ulama Nusantara dan bisa melihat bahwa tafsir-tafsir ini punya kontribusi besar yang patut diapresiasi. Kurang lebihnya seperti itu. Eh, Selanjutnya, kita masuki sesi tanya jawab. Mumpung kita lagi bersama pemateri yang hebat, mungkin teman-teman ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan kembali. Silakan angkat tangan atau tulis di kolom komentar. Izin tanya, Mbak. Ya, silakan, Mas siapa? Jamil Fuadi. Silakan. Eh,
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Faiz, kawan saya yang sudah berbagi ilmu pada malam hari ini. Saya cukup tertarik dengan tema-tema yang semacam ini. Ini suara saya kedengaran ya? Kedengaran Mas Wadi? Iya, ini santai-santai saja Mas ya. Ya, Ya, sebenarnya yang cukup menggelitik di pikiran saya terkait dengan tafsir Nusantara sebenarnya ini cukup lama, cuman tidak pernah saya gali-gali lebih dalam terkait dengan tafsir Nusantara. Yang ingin saya tanyakan adalah ya selain media penyampaian bahasa dan aksara yang dipakai di dalam sebuah tafsir Nusantara, saya nggak tanya itunya. Yang ingin saya tanyakan adalah ini, Mas. Apakah memang betul ada ciri khas Nusantara dalam tafsir-tafsir yang ada di negara ini? Bukan dalam arti anunya ya, media yang dipakai. Kalau media oke, saya setuju. Bahasa yang dipakai, aksara yang dipakai, enggak, saya setuju. Tapi dari segi pemikiran, apakah memang betul ada ciri khas Nusantara di dalam pemikiran tafsir-tafsir Nusantara yang ada saat ini? Atau jangan-jangan itu hanya imajinasi akademisi modern yang memaksakan identitas? Soalnya begini, yang pikiran saya, ulama Nusantara klasik itu tidak pernah merasa ketika mereka menulis tafsir, mereka ingin membuat tafsir lokal. Artinya dengan daya pemikiran-pemikiran Nusantara. Jika mereka sendiri tidak mengklaim itu, justru mengapa kita yang memaksakan? Artinya jangan-jangan ulama-ulama kita nulis kitab tafsir ya dengan nalar-nalar tafsir global. Artinya eh, tidak ada ciri khas Nusantara yang memang muncul dari pemikiran mereka. Maka yang ingin saya tanyakan, apakah memang benar-benar ada ciri khas Nusantara di dalam penafsiran-penafsiran mereka? Bukan anunya ya, bukan aksaranya, bukan media yang dipakai, bukan bahasa yang dipakai. Kalau itu ya jelas. Tapi maksudnya pemikiran yang mungkin khas yang tidak dimiliki oleh tafsir Timur Tengah, tafsir mana begitu. Yang hanya dimiliki oleh pemikiran ulama Nusantara. Yang itu erat kaitannya dengan budaya yang kita miliki. Itu Mas, bisa ditangkap pertanyaan saya. bisa Mas, bisa, bisa. Oke, oke. Mungkin cukup itu saja mungkin. Oke, terima kasih Mas Wadi. Ini anu ya, eh, teman seangkatan sekaligus senior. Ini langsung dijawab Pak. Anu ya, nunggu lainnya aja ya. Mungkin dari yang lain ada pertanyaan. Ini Kak, ada yang bertanya di kolom komentar juga. Oh iya, iya. Saya izin bacakan. Tadi di PPT slide kedua ada kalimat banyak penelitian yang menyandang label KTN namun tidak secara substansial menyinggung aspek kenusantaraan. Nah, aspek kenusantaraan itu bagaimana contohnya? Adapun pertanyaan kedua, tadi Mas Faiz sempat menyinggung contoh metodologi yang khas ala mufasir. Nah, itu bagaimana contoh metodologi yang khas ala mufasir Nusantara? Hmm. Oke. Mungkin Bisa dari tiga, teman-teman yang lain ada tiga. yang ingin Oke. bertanya lagi? Untuk satu pertanyaan lagi, terakhir.
Saya izin bertanya, boleh? Iya, silakan, Mbak. Baik, mungkin perkenalkan dulu, nama saya Nada Nurul Afianti, bisa dipanggil Nada. Kebetulan saya juga dulu kuliahnya di IAT ya. Sebetulnya sangat menarik menurut saya dalam kajian ini, karena eh, waktu saya dulu skripsian, itu tuh malah saya waktu mencari yang namanya gap penelitian, itu saya agak heran, kenapa kok anak-anak tafsir itu fokusnya lebih ke entah kajian barat atau kajian timurnya gitu. Bahkan kalau menurut saya di Jawa Timur tuh masih sedikit sekali yang mengkaji kajian Nusantara gitu. Itu yang menurut ini saya sedikit bersuara aja ya. Terus ketika saya mempelajari atau mencari gap penelitian di daerah eh, daerah UIN Sunan Kalijaga itu mana ya? Daerah sana, pokoknya daerah-daerah tengah sana. Ternyata banyak loh yang mengkaji kajian tafsir Nusantara. Sedangkan kenapa kok di daerah kita itu masih terfokuskan dengan kajian-kajian tafsir Timur gitu. Padahal menurut saya tafsir Nusantara itu tidak boleh ditinggalkan gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah sebetulnya apa yang menjadi tolak ukur itu dikatakan sebuah tafsir gitu. Eh, karena sebelumnya kalau kita melihat tafsir di Indonesia itu kalau seumpamanya kita berdasarkan kayak Kiai Haji Soleh Darat itu mungkin itu bisa dikatakan tafsir gitu. Tapi kalau kita lihat sekarang itu semakin banyak sekali entah buku-buku atau kajian semacamnya yang mengatakan bahwa itu kajian tafsir gitu. Apakah ada tolak ukur pengukuran itu dikatakan tafsir Nusantara seperti itu? Lalu eh itu aja sih. Sama ini. Lalu apa eh, bagaimana tolak ukur dikatakan sebuah mufasir gitu? Apakah beliau itu harus bersekolahnya dulu dari pondok atau bagaimana gitu? Sedangkan ternyata banyak sekali sekarang muncul-muncul entah buku atau kajian terdahulu itu yang malah latar belakangnya dari umum gitu. Mungkin saya bisa minta pendapat baik dari pemateri ataupun teman-teman yang lainnya gitu. Terima kasih. Oke, sama-sama Mbak Nada ya. Oke, saya mau jawab yang ini dulu. Jawab yang di komen dulu ini ya, yang di chat. Ini langsung aja Mbak ya. 4 ini sudah kebanyakan ini. Nggak selesai nanti. Iya, Kak, silakan untuk menjawab. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya melalui chat nggih, Mas. Tadi di PPT banyak penelitian yang menyandang label KTN namun tidak secara substansial menyinggung aspek kenusantaraan ya. Maksudnya, nah aspek kenusantaraan itu bagaimana contohnya? Adapun pertanyaan kedua tadi Mas Faiz sempat menyinggung, oh dua ya ini pertanyaan. Menyinggung contoh metodologi yang khas ala mufasir. Nah itu bagaimana contoh metodologinya yang khas ala mufasir Nusantara? Oke. Oke. Ini pertanyaannya sebenarnya sudah dijawab oleh slide saya sebenarnya ya. Banyak penelitian yang tidak menyandang label KTN namun tidak secara substansial menyinggung aspek kenusantaraan. Nah, aspek kenusantaraan itu bagaimana contohnya? Di dalam tafsir kan? Kalau di dalam tafsir ya aspek misalnya bahasa dan aksara itu aspek kenusantaraannya, Mbak. Mbak siapa ini? Mbak Septiana. Aspek kenusantaraan dari tafsir-tafsir yang ditulis oleh ulama Nusantara itu yaitu kekhasannya kan. Ada bahasa dan aksara. Artinya umumnya tafsir itu ditulis dalam bahasa Arab. Tapi ada tafsir yang ternyata ditulis bahasa Indonesia, tafsir Al-Misbah, Al-Azhar. Ada tafsir yang ditulis dalam bahasa Jawa. Misalnya Al-Ibris. Bahkan pakai pegon gitu. Tidak hanya sekedar bahasa Jawa tapi pakai aksara pegon. Bahkan tadi ada aksara Bugis. Nah, itu aspek-aspek kenusantaraannya. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, metodologi yang khas ala mufasir. Nah, itu bagaimana contoh
metodologi yang khas ala mufasir Nusantara. Nah, jadi metodologi yang khas ala mufasir Nusantara itu bukan berarti kita ini ya, kita mungkin membuat teori baru gitu ya. Dalam arti gini, kan sudah ada teori-teori metodologi tafsir kan sudah ada, penyajiannya sudah ada. Bahwa tafsir itu misalnya cara penyajiannya, sistematika pembahasannya ada yang penyajiannya itu yang maudhu'i, tematik, kemudian ijmali, tahlili dan seterusnya atau mukoron dan lain-lain. Nah, metodologi yang khas ala Mufasir Nusantara itu apa? Ya, itu mungkin belum kita rumuskan. Nah, tapi intinya kalau kita mau kembali ke artikel ini itu ingin menyodorkan kita keberanian untuk mendefinisikan sendiri gitu ya. Misalnya, ya kita bolehlah ikut, misalnya ada tafsir yang maudhu'i. Kita pakai ukuran tolok ukur maudhu'i, tapi mungkin dengan ilustrasi kita sendiri, dengan tanpa memaksakan. Misalnya kayak tadi ya ada tafsir bahasa koran misalnya. Itu ketika penelitian ditulis maudhu'i misalnya ya, ditulis maudhu'i. Tapi kalau kita pakai ukuran maudhu'i yang sudah ada, yang misalnya ditulis oleh Al-Farmawi, itu enggak masuk kategori itu gitu. Karena tafsir maudhu'i itu mengumpulkan ayat-ayat yang satu topik, sedangkan itu misalnya ayatnya cuma satu. Dan topiknya itu bukan topik yang maudhu'i ala Al-Quran gitu loh. Nah, di situ yang kita disuruh untuk memiliki keberanian untuk memiliki keberanian untuk mendefinisikan gitu ya. Kalau kita metodologi yang khas ala Mufasir Nusantara apa? Ya artinya itu nanti kita harus menganalisis yang lebih jauh. Karena itu sejauh ini saya kira belum dirumuskan secara pakem ya. Mungkin ya cuma beberapa secara hermeneutik saja yang misalnya ditulis oleh Pak Islah Gusmian gitu. Nah, metodologi dari banyak sisi ya pasti kita ngikut umum gitu ya. Artinya misalnya 30 juz ya sudah berarti itu misalnya tahlili tartibnya itu tartib mushafi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang ya mungkin nggak ada juga gitu. Artinya ketika dirumuskan pun nggak ada. Tapi mungkin ada beberapa keunikan-keunikan yang tidak terdefinisikan gitu. Belum terdefinisikan. Mungkin seperti itu. Gitu Mbak Lutfiana Sa Lutfiana Septiana Lutfia. Bagaimana Mbak? Mbak Lutfi? Mbak Septi? Jadi kalau intinya kalau metodologi yang ala Mufasir Nusantara itu saya kira sejauh sejauh yang saya baca ya itu belum ada lah. Tentu ya umumnya ulama ya sudah ngarang tafsir itu misalnya yang 30 juz ya sudah tertib. Kalau tidak tertib mushafi ya tertib nuzuli. Kalau misalnya secara metode penyajian kalau nggak maudhu'i, tahlili, mukoron atau ijmali dan seterusnya. Ya itu kan yang sudah umum ya gitu. Kalau ada yang baru lah itu saya belum baca mungkin ya. Kalau ada mungkin barangkali Pak Zaidanil Kamil bisa membantu barangkali karena beliau ini yang concern di Tafsir Nusantara ya. Barangkali bisa membantu beliau. Jadi saya kira itu jawaban saya. Untuk pertanyaannya Mbak ini. Oh siap, terima kasih. Kok banyak ya? Oke, pertanyaannya. Oke. Mbak ini berapa batas pertanyaannya, Mbak moderator? Nah, saya ingin jawab pertanyaannya Mas Fuadi ya tentang apakah benar ada ciri khas tafsir yang betul-betul Nusantara banget yang secara pemikiran. Kalau
eh, sejauh pembacaan saya ya Mas Fuadi, saya kira ya tentu belum ada gitu ya. Ngapunten Mas Fuadi. Artinya ya belum ada ya karena memang mufasir itu kalau yang Mas Fuadi tanyakan itu adalah yang betul-betul khas ala ulama Nusantara dari sisi pemikiran, ya ini mungkin jawabannya sama pertanyaan yang ada di komen ini, di chat ini. Ya tentu saya kira sejauh yang saya tahu itu tidak ada gitu ya. Yang betul-betul pure, murni, khas ulama Nusantara dari sisi pemikiran. Nah, mungkin yang akan menjadi khas itu ya tadi Mas, misalnya kayak isu kenusantaraan. Ya itu yang itu juga artinya tafsir yang bersifat menjawab problem-problem lokal itu saya kira nggak khas Nusantara juga. Di luar negeri juga banyak eh, cara penyajian Al-Quran yang digunakan untuk menjawab isu-isu lokal atau isu-isu yang terjadi di sebuah wilayah gitu ya. Jadi saya kira belum ada dari sejauh pembacaan saya yang betul-betul khas Nusantara. Sehingga ya jawabannya sama dengan pertanyaannya Mbak Septiana Lutfia ini. Artinya yang saya tahu belum ada kekhasan karena ya ulama itu kan semacam ada keterpengaruhan ya. Artinya kayak eh, Syekh siapa? Kiai Haji Bisri Mustafa terpengaruh dengan pemikiran siapa ya menulis tafsirnya juga seperti itu. Misalnya Firdausun Naim karya Kiai Haji Thaifur Ali Wafa menulis 30 juz ya sudah mengikuti pakem-pakem yang ada. Jadi kalau yang betul-betul ciri khas yang sangat-sangat berbeda saya kira belum ada gitu. Belum ada, belum ditemukan atau bahkan bisa jadi ya kayaknya enggak karena ya semua kan saling terpengaruh ya. Mungkin kalau kekhasan dari sisi yang lain ya kayak aksara penyajian, yaitu yang sudah disebutkan sama Mas Fuadi tadi. Kalau yang khas pemikiran, setahu saya, sejauh yang saya tahu, itu belum ada. Gitu. Barangkali Mas Fuadi punya fakta lain gitu, atau bahkan mungkin Bu Wilda atau Pak Zaidanil Kamil, barangkali ada temuan-temuan tafsir Nusantara yang punya kekhasan yang sesuai dengan eh, pertanyaan dari Mas Fuadi tadi. Saya kira itu Mas Fuadi. Ya, jadi kayaknya belum, Soalnya begini, belum Mas. ada. Iya, Eh, saya pernah mungkin sampai apa namanya tahu tafsir Kediri, iya, Qadiri ya. tafsir Kediri. Iya, tafsirnya Pak Abdurrahman. Inggih, tafsirnya Pak Abdurrahman itu Hmm. termasuk yang pernah diteliti oleh Bu Wilda. eh Ketika misalnya menafsiri berbicara tentang Majma' al-Bahraini, Hmm. tempat bertemunya dua eh, kalau Bahr itu kan laut ya, sebenarnya ini kisahnya Nabi Musa bersama ya Nabi Musa ya dalam Iya. pencarian Nabi Khidir itu. Cuman ketika menafsirkan ayat ini, Pak Abdurrahman itu kemudian menyinggung tentang adat Kediri atau adat Jawa tentang ketika dua sungai bertemu. Hmm. Ketika dua sungai ketika dua sungai bertemu. Kan kadang itu ada sungai dari selatan, sungai dari utara, lalu ketemu jadi satu. Kan Hmm. begitu. Hmm. Kan artinya ada dari kanan, dari kiri, lalu kemudian jadi apa namanya mengumpul jadi satu sungai. Kan ada begitu, Mas ya. Iya. Lah itu kemudian ketika menafsirkan Majma' al-Bahraini ini ternyata Pak Abdurrahman penulis tafsir Kediri itu menyinggung tentang
fenomena yang ada di Kediri atau khususnya di masyarakat Jawa tentang praktek-praktek magis di mana ketika apa namanya, ketika ada dua sungai bertemu, maka di situ ada semacam kekuatan-kekuatan magis yang dipercaya oleh penduduk setempat bisa mendatangkan kekuatan-kekuatan yang luar biasa sehingga tidak jarang ditemukan di tempat bertemunya dua sungai itu banyak orang bertapa. Karena menurut keyakinan orang-orang Jawa, ketika ada dua sungai bertemu, dua sungai bertemu lalu menjadi satu, maka di tengah-tengah itu Kak, mungkin pertigaan istilahnya itu, kalau andaikan jalan itu pertigaan. Orang-orang Jawa itu meyakini di situ ada kekuatan magis sehingga dipercaya oleh orang-orang setempat bahwa kalau bertapa di tempat itu maka akan mendatangkan apa namanya, kekuatan-kekuatan yang luar biasa yang masuk ke dalam diri orang tersebut. Cuman sekali lagi begini, saya mikir, apakah Pak Abdurrahman ini hendak menafsirkan Majma' al-Bahraini ini dengan bertemunya dua sungai sebagaimana yang ada di tradisi Jawa? Dan kayaknya itu nggak masuk secara konteks, karena konteksnya Majma' al-Bahraini berbicara tentang Nabi Musa. Kok malah ditarik ke situ? Maksudnya ini hanya sekedar apa ya? Ini mau menafsiri Majma' al-Bahraini dengan bertemunya tempat dua sungai sehingga mendatangkan kedua kekuatan magis, atau hanya sekedar pengilustrasian yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan ayat. Makanya ini yang ingin saya yang ingin saya kulik lebih dalam. Apa iya sih ulama-ulama Nusantara itu ketika mendekati Quran itu memiliki pemikiran tersendiri yang memang kan tadi sampai, kalau tidak salah saya dengar ketika awal saya masuk, pemikiran seseorang ketika memahami suatu teks akan sangat dipengaruhi oleh budaya. Iya. Oke. Akan sangat dipengaruhi oleh budaya, konteks yang mengitari mufasir tersebut. Nah, yang ingin saya pertegas, apakah memang benar-benar ada mufasir yang mufasir Nusantara yang ketika memahami Quran, budaya-budaya Nusantaranya memang mewarnai tafsirnya, bukan sebagai apa ya? Bukan sebagai ilustrasi penggambaran, tapi sebagai apa ya? Penafsiran. Ya menjadi tafsir itu sendiri, ya penafsiran itu sendiri. Nah, ini yang ingin saya kulik, soalnya sejauh ini yang saya temukan biasanya hanya sebatas ilustrasi, hanya sebatas ilustrasi tentang apa namanya, apa yang ada di Quran lalu diilustrasikan dengan fenomena-fenomena budaya yang ada di masyarakat Nusantara. Contoh misal kayak masalah sapi juga. Sapi yang disembelih di dalam Quran di surat Al-Baqarah itu ketika Pak Abdurrahman menulis tentang ini, dia menggambarkan macam-macam sapi yang ada di Jawa. Ada sapi ini, sapi ini, sapi ini, sapi ini, sapi ini. Nah, sapi ini, sapi ini. Lah maksud saya, pertanyaan saya, apakah sapi yang disembelih oleh Bani Israel pada saat itu, apakah memang jenis sapi yang ada di sini? Maksudnya begini. Ini yang kemudian saya cari begitu. Apa ya? Atau hanya sekedar media untuk mendekatkan masyarakat dengan budaya-budaya lokal agar Quran itu lebih mudah dipaham. Nah, kalau seperti itu kan hanya media, Mas, bukan penafsiran. Saya rasa itu hanya media. Termasuk apa namanya, ya kayak nggak ada bedanya dengan bahasa aksara, itu kan hanya media untuk menyampaikan. Yang saya temukan seperti itu sih. Makanya saya pengen tahu barangkali sampean ada bacaan lebih bahwa ternyata di Nusantara ini punya loh pemikiran-pemikiran yang khas yang tidak dimiliki oleh
mufassir lain. Dan kebetulan juga di sini ada spesialisnya kayak seperti yang sampean sebutkan Pak Daniel. Pak Daniel. Barangkali bisa berbagi bacaan. Betul. Itu loh Mas yang saya inginkan Mas. Tapi beliaunya diam aja Mas. Kayaknya ini lagi di rumah sama Apakah nama malam-malam ya? iya. Ya, terima kasih Mas Fuadi. Itu tadi insight yang luar biasa ya teman-teman. Jadi akhirnya kita diskusinya hidup ya. Jadi, nah itu akan timbul pertanyaan lagi ya Mas Wadi. Artinya ketika ada penafsiran yang seperti itu, ya apakah itu tafsir itu sendiri atau justru ya tadi ilustrasi yang ingin disampaikan oleh Pak Abdurrahman sebagai mufasir untuk disampaikan kepada masyarakat gitu. Nah, apakah itu nanti ya itu bisa masuk ad-dakhil nggak sih nanti malah? Ya kalau ini ya artinya ya itu ya kompleks sekali. Kalau dengan demikian artinya dari hasil bacaannya Mas Fuad ya bisa jadi itu apa ya? Ya itu mungkin yang kekhasan yang betul-betul ada mungkin. Karena yang saya tahu Mas Fuad ya mungkin selama ini kekhasan yang dimaksud dan beberapa kali dinotis oleh penelitian itu ya kekhasan yang semacam isu-isu kenusantaraan gitu. Artinya misalnya penafsiran tentang pemimpin kemudian direlatekan dengan kondisi sosial yang sedang terjadi itu kan bagian dari isu kenusantaraan dan saya kira ketika ada di Mesir pun saya kira juga seperti itu sehingga ya nggak Nusantara banget hanya saja ya memang kebetulan tafsir ini diproduksi di Nusantara. Dengan itu ya kemudian ya akhirnya disebut sebagai kekhasan dari tafsir Nusantara. Nah mungkin kalau yang ada informasi baru dari Mas Wadi itu ya yaitu kayaknya akan panjang diskusinya. Artinya kalau di dalamnya. Kalau Mas Wadi sendiri membaca tafsir itu seperti apa Mas Wadi? Apanya, Mas? Membaca tafsir gimana maksudnya? Ya maksudnya resepsi sampean tentang tafsir itu seperti apa secara metodologi dalam arti apakah jenengan agree atau disagree gitu, setuju atau tidak setuju dengan ya mungkin penilaian yang sudah kita pahami selama ini gitu. Terhadap tafsir Nusantara. Bukan. Tafsir ya itu tadi loh. Itu kan saya kan belum pernah baca, Mas. Kebetulan saya belum pernah baca tafsirnya Pak Abdurrahman gitu. Nah, itu kalau dari sampean sendiri seperti apa untuk meresepsikan tafsir itu dengan informasi-informasi yang mungkin bagi Mas Fuadi juga baru gitu. Sebenarnya kalau bagi saya terkait dengan penafsiran yang disampaikan oleh Pak Abdurrahman itu misalnya terkait dengan Majma' al-Bahra ini tadi ya ya gimana ya? Ya itu makan kamu ya. Sebentar anak saya ini. Iya, Mas. Lanjut dulu Mas, ini anak saya lagi ya, lagi Iya, ngomong iya. ini. Iya, lanjut dulu. Oke, saya ya jawab yang lain dulu ini. Mohon izin bertanya, Mas, apa tidak sama dengan tafsir itu? Yang mana ini? Ini ya pertanyaan terakhir ya. Ini malam ini nanti, teman-teman. Tadi dari Mbak Nada satu sama dari ini Mas apa Mbak ini? Non RR ini. Mohon izin bertanya, Mas. Apa tidak sama dengan eugenida yang mendomestis mendomestifikasi Alkitab dengan ahli bahasa? Bagaimana validitas tafsir itu jika dikontekstualisasikan ke bahasa daerah dan bahasa Indonesia? Terima kasih. Oke. Ya, itu kalau kita baca ini Mbak ya, Mbak apa Mas ini? Mas Nan RR ya. Kalau mungkin kita baca dari Mabahis fi Ulumil Quran,
eh, vernakularisasi atau pengalihbahasaan sama penafsiran itu dua hal yang berbeda. Meskipun meskipun ada cendekiawan yang mengatakan bahwa terjemah itu juga tafsir gitu. Terjemah itu juga penafsiran ya karena pasti di dalam penerjemahan itu pun ada upaya untuk membaca konteksnya, konteks. Karena kalau kita cuma pahami secara literal bahasa Arab Al-Qur'an pure, ya kita akan kebingungan tanpa melihat asbabun nuzulnya, tanpa melihat konteks historisnya dan seterusnya. Jadi ada ulama yang berbeda pendapat di sini. Antara yang menganggap bahwa terjemah itu ya tafsir itu sendiri, tapi ada yang membedakan bahwa terjemah harfiah itu dengan tafsir itu berbeda gitu. Nah, dengan seperti ini artinya ketika kita membaca tafsir-tafsir Nusantara yang eh, divernakularisasi ya, dialih bahasakan, itu ada kok tafsirnya kok. Meskipun ada juga yang hanya pengalih bahasaan, anggapannya ya, kayak misalnya tafsirnya Mahmud Yunus. Itu penyebutannya tafsir, tafsir Al-Furqan. Tapi padahal kalau ditelaah di situ itu kayak pengalih bahasaan gitu loh. Nah, barangkali tebakan saya, dugaan saya mungkin eh, Mahmud Yunus ini menganggap bahwa ya beliau mengikuti pendapat yang penerjemahan itu ya penafsiran itu sendiri gitu. Gitu ya. Jadi validitas tafsir itu dikontekstualisasikan ke bahasa daerah. Tergantung. Maka ya kita lihat ininya, ada upaya untuk pemaknaan gitu loh. Jadi kalau tafsir itu kan secara validitas ya sampean ya kita harus berbicara tentang apa al-usul ya, apa usul tafsir dan seterusnya ya. Nah, tapi paling tidak apakah di sebuah karya itu ada upaya untuk memahami Al-Qur'an gitu ya. Memahami Al-Qur'an. Jadi tidak sekedar pengalih bahasaan. Ya, tergantung kita mau mengikuti pendapat yang mana aja gitu. Jadi kalau misalnya sampai menganggap bahwa kalau terjemah itu ya tafsir, ya bahkan alih bahasa pun ya akhirnya juga tafsir gitu. Kalau tidak, artinya tafsir dan alih bahasa itu berbeda, ya maka di dalam sebuah kitab tafsir itu harus ada eh, komponen-komponen penafsiran Al-Quran, pemaknaan Al-Quran seperti itu. Dan itu bisa variasi sekali. Contoh ya, misalnya Yohana Ping itu ada di artikelnya, saya lupa judulnya ya. Yohana Ping itu menganggap bahwa tafsir itu bukan hanya di kitab tafsir. Jadi di dalam kitab-kitab ya ini kita bisa berdiskusi ya. Kita bisa berdiskusi. Di dalam kitab-kitab yang non tafsir saja itu menurut Yohana Ping itu bisa dianggap tafsir selama ada proses untuk memahami Al-Qur'an, pemahaman proses untuk memaknai Al-Qur'an. Menurut Yohana Ping seperti itu. Artinya misalnya ada kitabnya katakanlah apa ya, kitab yang banyak Al-Qur'annya ya, ayat Al-Qur'annya. Misalnya tasawuf ya, katakanlah kitab tasawuf misalnya. Kalau misalnya di kitab tasawuf itu di situ ada ayat Al-Qur'an yang dikutip kemudian dimaknai ulang, ya maka itu bisa disebut sebagai dari pemikiran tafsir gitu ya, pemikiran tafsir. Tapi kitabnya ya tetap tidak tidak tafsir, kitab tafsir, tapi pemikirannya pemikiran tafsir yang bisa diteliti. Itu menurut Yohana Ping seperti itu. Selama ada proses untuk pemaknaan Al-Qur'an. Katanya Yohana Ping seperti itu. Itu ya, itu bisa kita bisa berdiskusi. Kalau kitab tafsir ya tentu. Nah, ini yang saya tanyakan validitas tafsir ini kitab tafsir. Nah, itu sudah nanti diskusinya bisa bisa luas lagi gitu. Apakah kitab tafsir yang saya maksud atau tafsirnya, pemikiran tafsirnya gitu. Itu Mas Nan RR. Terus yang terakhir tadi Mbak Nada. Mbak Nada tadi tanya apa Mbak Saada? Saya lupa ya.
Mas Wadi tadi melarikan Oh, diri ya Mas Wadi. Mbak Nada bisa diulang lagi pertanyaannya? Ini ya, yang mufasir tadi ya, yang apa syarat mufasir itu ya? Iya, jadi mungkin saya ulangi poin intinya aja ya. Jadi Iya, iya. kalau setahu saya kajian tafsir di Indonesia kan semakin luas. Terus Iya. mulailah banyak muncul-muncul entah itu buku ataupun karya tulis lainnya yang mengatakan bahwa itu tafsir, ada yang mengatakan itu hanya kajian Al-Quran saja. Nah, apakah ada tolak ukur atau indikator itu dikatakan sebuah tafsir? Dan apakah itu bisa dikatakan sebuah tafsir apabila mufasirnya tuh bukan berasal dari kalangan yang berawal dari pondok gitu? Nah, Oke. gitu. Jadi terus kayak eh, apakah diperbolehkan jika menulis tafsir tapi dengan latar belakang tidak ada latar belakang atau latar belakangnya umum gitu. Itu sih, Mas. Oke. Mufasir ya, orang yang bisa disebut mufasir itu yang seperti apa ya? Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, Mbak. Ini nanti diskusinya juga sekali lagi akan luas lagi ya. Artinya gini, ada orang yang masih berpatokan dengan syurutul mufassir secara konvensional. Dalam arti ya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Jalaluddin Asyuyuti, Imam Jalaluddin Asyuyuti di dalam Al-Itqan, yang mana mufassir itu harus mali'an bil Arabiyah, harus punya pemahaman bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran itu dengan pemahaman yang mendalam. Terus tahu asbabun nuzul, tahu nasikh mansuh, kemudian tahu sejarah ayat dan seterusnya dan seterusnya. Artinya kalau kita pakai patokan syurutul mufassir itu, bahkan ya ada ketakwaan juga, takwa kepada Allah. Kalau kita pakai tolok ukur yang konvensional, ya maka nanti akan terpisah antara mufassir sama pengkaji tafsir. Gitu ya. Kalau pengkaji tafsir itu mungkin ya bisa kita definisikan sebagai orang yang derajatnya tidak mencapai mufassir yang ditentukan oleh Syekh Jalaluddin Asyuyuti atau oleh para ulama, tapi dia bisa memproduksi karya tafsir gitu. Nah itu menurut guru saya dulu itu lebih layak disebut sebagai pengkaji tafsir. Misalnya di Lajnah Pentasi Al-Quran itu kan ada ya profesi pengembang tafsir Al-Quran. Nah itu barangkali tidak bisa disebut mufasir secara tolak ukur konvensional yang disebutkan Imam Jalaluddin Asyuyuti, ya karena mungkin barangkali pemahaman bahasanya tidak mendalam atau kurang mendalam, atau keilmuan ulumul Qur'annya yang lain juga tidak sebegitu mendalam. Nah, kalau yang seperti itu ya bisa dimasukkan ke pengkaji tafsir. Tapi ada juga pemaknaan yang ya barangkali sekarang bergeser gitu, bergeser. Kenapa ya? Karena sekarang mohon maaf teknologi sudah banyak. Artinya orang dulu mufasir itu untuk menuliskan tafsir, menulis sebuah karya tafsir itu berbekal hafalannya gitu kan. Berbekal hafalannya, beliau-beliau bisa menulis tafsir. Bayangkan maksudnya dari kitab A, B, C, D, E, kemudian disarikan menjadi satu karya tafsir gitu kan. Satu ayat misalnya ada beberapa pendapat ulama. Lah, sedangkan sekarang kita buka maktabah syamilah aja sudah bisa gitu. Artinya ada maktabah syamilah. Bahkan sekarang ada AI. Mungkin suatu saat ada AI yang bisa membantu kita untuk apa menafsirkan Al-Quran dengan versi AI itu barangkali ada kan ya. Lah artinya ketika zaman ini bergeser, kemudian ada tolok ukur mufasir yang akhirnya bergeser. Saya lupa saya baca di mana itu ya. Mungkin nanti ada yang ingat ya. Jadi akhirnya mufasir-mufasir ini eh, kategorinya atau syaratnya itu akhirnya bergeser. Semacam kayak ya kita tidak perlu tidak perlu asalkan bisa baca kitab aja misalnya. Artinya misalnya baca kitab
Terus kita kan tinggal ngecek, misalnya di kitab apa referensinya, kemudian kita tinggal masukkan, kompilasi lah barangkali. Nah itu misalnya ada buku namanya Ensiklopedia Al-Quran. Kalau nggak salah karyanya Dawam Raharjo mungkin. Lah itu ada yang menganggap kalau itu juga ya tafsir Al-Quran. Kenapa? Ya dengan dengan pandangan syarat mufasir yang bergeser ini tadi, yang sudah tidak harus seperti dulu ya. Kalau ulama dulu itu kan pengetahuannya itu kan fisudur kan ya. Artinya betul-betul di dalam hati, di dalam ingatan dan seterusnya. Artinya jadi ketika mau mengijtihadkan sebuah makna Al-Quran ya tinggal membuka file-file yang ada di hati, ada di pikiran. Kalau sekarang kan ya orang berbekal bahasa Arab, bisa baca kitab, bisa bahasa Arab gitu. Sekarang tinggal kompilasi. Bahkan ya tinggal ya comot, 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 comot. Kita baca, mungkin kita analisis sendiri gitu. Terus kita nulis persepsi kita. Maksudnya hasil dari pandangan kita sendiri. Nah itu ya ada pergeseran di situ Mbak Nada ya. Jadi kalau sampean ikut yang konvensional, yang lebih hati-hati mungkin barangkali ya, yang lebih konservatif, ya ikut yang syarat syurutul mufasir yang sudah dikemukakan oleh para ulama, yang harus memiliki pengetahuan bahasa Arab, pengetahuan ulumul Quran yang mendalam, hadis dan seterusnya dan seterusnya. Itu syarat mufasir. Bahkan ada ketakwaan kepada Allah ya. Jadi kalau ada mufasir yang tidak takwa, ya berarti bukan mufasir dari dari kacamatanya eh, Syekh Jalaluddin Asyuyuti, Imam Jalaluddin Asyuyuti. Kalau misalnya ada non-muslim menafsirkan Al-Quran kan banyak kan produk penerjemahan Al-Quran dari universitas-universitas luar negeri yang mana mereka penulisnya tidak bertakwa kepada Allah. Ya bahkan orang kafir ya, orang non-muslim. Ya maka itu tidak bisa disebut sebagai mufassir dari sisi pendapatnya Syekh Jalaluddin Asyuyuti. Begitu Mbak Nada. Oh iya, izin Oh, bertanya lagi, Kak. iya, iya. Iya, Satu kali eh, lagi aja ya. Oke. iya, eh, Mm-mm. iya satu kali lagi deh. Maaf nih. Hmm. Ini mungkin Nggak saya apa-apa. sebagai Nggak apa-apa. orang awam juga. Nah, kalau Mm-mm. seandainya seperti itu, kalau dalam studi ilmu Al-Quran dan tafsir sendiri, apakah eh, kajian yang merujuk dari buku-buku tersebut itu boleh dikaji sebagai kajian tugas akhir gitu, ataukah tidak gitu? Karena kalau saya lihat eh ya seperti yang tadi saya bilang bahwa di Jawa Timur tuh masih sedikit sekali yang mengkaji kajian dari buku-buku yang mana apa yang sedikit masih diragukan apakah itu tafsir atau tidak gitu. Sedangkan di daerah Hmm. Jawa Barat itu kayak sudah banyak gitu. Hmm. Kalau menurutnya dari Kak Faiz sendiri. Hmm. Oke, Terima kasih. sama-sama Mbak. Jadi apakah ya itu tadi idenya Yohana Pink itu menurut saya ya bagus juga meskipun ya pasti perlu direnungkan lebih jauh, diteliti lebih jauh ya. Ada kitab tafsir, ada pemikiran tafsir atau produk penafsiran. Nah, ini dengan hasil kajian dari Yohana Pink tadi, ini dua hal yang berbeda kemudian, Mbak. Kalau karya tafsir, ya berarti di situ pemaknaan Al-Qur'annya harus lebih banyak daripada pembahasan-pembahasan yang lain. Karena kita misalnya menemukan gini, misalnya kita menemukan apa ya, tafsir kebangsaan misalnya. Tafsir kebangsaan ya, barangkali ya mungkin Mbak Nada pernah lihat bukunya. Tafsir kebangsaan. Di mana di situ ia mengutip ayat sebagai ini, sebagai pijakan berpikirnya, sebagai dalilnya. Tapi itu tidak lantas kemudian disebut sebagai kitab tafsir. Karena ya kitab tafsir itu ada rumusannya kan, ada eh, patokan-patokannya. Misalnya ya buku itu ditulis dengan tujuan memang tafsir Al-Quran misalnya.
kitab tafsir ya ini. Artinya ya memang si penulis ini menyengaja bahwa bukunya ini adalah tafsir Al-Quran. Kemudian yang kategori yang selanjutnya, karakteristik yang selanjutnya itu ya memang di dalamnya itu ayat Al-Qur'annya dimaknai, bukan untuk mendalili sebuah fenomena atau persoalan. Nah, ini kalau kita pakai ukuran konvensional ya. Karena misalnya gini, ada buku kedokteran. Nah, mungkin penulisnya ini muslim atau muslimah ya. Akhirnya untuk menjustifikasi pemikiran kedokterannya ini supaya lebih islami gitu barangkali kemudian di situ ditempelkanlah ayat Al-Qur'an sebagai penguatnya barangkali. Lah, yang seperti ini itu tidak bisa disebut kemudian sebagai kitab tafsir, gitu ya. Barangkali bisa sebagai pemikiran tafsir. Nah, jadi ini dua dua entitas yang berbeda, Mbak Mbak Nada. Jadi kalau mungkin kalau sampean bertanya-tanya, misalnya ada buku, sebuah buku itu apakah disebut tafsir atau enggak, lihat saja apakah tujuan buku itu ditulis memang untuk penafsiran Al-Quran atau yang lain. Yang kedua, apakah buku itu memang di dalamnya itu Al-Quran ditafsirkan, bukan untuk menjustifikasi problem akademik, gitu ya, maksudnya. Jadi bukan untuk menjustifikasi, karena menurut Pak Quraish Shihab, karya-karya yang seperti itu, ayat Al-Quran, ayatisasi lah bahasanya ya, ayatisasi sebuah persoalan menggunakan ayat Al-Quran itu tidak lantas bisa disebut sebagai kitab tafsir. Barangkali masuk di kategorinya Yohana Ping, pemikiran tafsir. Begitu Mbak Nada. Apakah cukup? Baik, baik. Terima kasih, Kak. Dari prodi apa Mbak Nada? Eh, dari Ilmu Al-Quran dan Tafsir tahun Oke. 2020. Oh, 2020. Itu Iya. lulusnya nopo? Saya Lulus. lulusnya 2024. Oh, berarti Nggih. ya kemarin berarti. Nggih. Iya, Ya, terima barusan. kasih Mbak Nada. Iya, terima kasih, Kak. Nggih, sudah kayaknya Mbak Saadah ini sudah jam hampir setengah 10 ini. Baik, sebelum saya tutup Kayaknya mungkin, gih, kayaknya sudah banyak yang ketiduran ini. Jadi segera mungkin teman-teman bisa on cam dulu ya untuk sesi dokumentasi. dokumentasi. Lalu teman-teman yang bisa on cam, 2020. segera on cam dulu. Nah, kan banyak yang nggak bisa kan ketiduran ini yang lain. Mbak Nada masa sampean nggak tahu saya Mbak Nada? Tahu, Mas. Tahu. Malah. Cuman sayanya malu-malu. Ah, nggih. Baik, eh, kan SS ya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mbak nggak pakai gaya tak Mbak? Oh ya, Pakai gaya gaya gitu bebas. biar nggak garing gitu Mbak. Ya ya ayo. Gaya bebas, gaya bebas, gaya bebas. Hmm. 1, 2, 3. Oke. Doanya dipimpin Mas Fuadi Mbak. Jangan diakhiri dulu doa dulu. Mungkin bisa lanjutkan doa oleh Mas Fuadi Ada nggak? untuk Masih ada lah Mas Fuadi ini. Hmm. Ya mungkin yang lain. Mas.
Mas Fatih kayaknya sudah ini disuruh anu mengeloni anaknya mungkin. Mungkin Mbak Mungkin Bu Sakila Wilda, bisa memimpin doa atau Bu Wilda. Pak Zaidanil Kamil sama istrinya beliau ini kayaknya. Ada yang mau doa di sini teman-teman? Kok malu-malu ya? Atau kalau nggak jenengan aja, Kak. Ya sudah saya aja ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم مع القرآن اللهم مع القرآن اللهم مع القرآن اللهم نور بكتابك أبصارنا وأطلق به لساننا واشرح به صدورنا واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة Baik, sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dari awal hingga akhir dan juga kepada Bapak Zaidanil dan juga Bu Wilda. Terima kasih atas kehadirannya untuk agenda malam ini. Akhirul kalam, saya sebagai moderator izin pamit undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.